Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Muara Karang dan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kalau kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari naikkan pujian dari awal dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Haleluya, kuasa Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya, amin. Haleluya, mari puji Dia lebih lagi. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita yakin dan percaya kalau waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya, Yesus, terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami Kau izinkan terjadi, dan waktu-Mu adalah yang terbaik Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya. Kami yakin Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik Bapa. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia, kita renungkan kebaikan Tuhan.
kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bila ada pergumulan kami Tuhan yang belum dijawab sampai saat ini Bapa, kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan yang terbaik untuk kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami angkat tangan kami Bapa. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami persilahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat GBI Muara Karang yang luar biasa. Apa kabarnya? Pasti hebat dan pasti disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Gembala Saudara, Bapak Pendeta Dr. Fajar yang telah mengundang saya untuk berbicara di ibadah online ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara, saya hari ini akan berkhotbah dengan judul The Answer, jawaban. Semua kita ketika ada masalah, kita membutuhkan jawaban. Dan siapakah yang bisa menjawab semua masalah-masalah pergumulan-pergumulan kita? Hari ini kita mau belajar dari seorang kepala penjara. Dia bukan murid Tuhan, dia bukan orang Yahudi, dia beroleh anugerah Tuhan ketika dia mengalami masalah dan dia menemukan jawabannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita membaca kisahnya di dalam Kisah Rasul pasalnya ke-16 ayat 27 sampai 36.
Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 36. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu dan sekarang dan pergilah dengan selamat." Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebagian kisah tentang Paulus dan Silas yang karena mereka melayani, memberitakan Injil, mereka kemudian dipenjarakan di penjara kota Filipi. Dan ketika mereka dipenjarakan, mereka ditaruh di penjara bagian paling tengah karena mereka dianggap sebagai narapidana yang berbahaya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya ditaruh di penjara bagian paling tengah, tetapi mereka juga dibelenggu, dipasung, saudara. Tapi tengah malam mereka memuji Tuhan dengan luar biasa dan mujizat terjadi. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan saudara-saudara, akhirnya pintu-pintu penjara, ensel-enselnya penjara itu bergoncang dan pintu penjara terbuka. Dan juga pasungan belenggu daripada Paulus dan Silas itu terbuka. Saudara, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mengalami kelepasan seperti itu? Bagaimana respon daripada kepala penjara? Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-27 berkata begini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Alkitab berkata, kepala penjara itu menghunuskan pedang, mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia menyangka Paulus dan Silas telah melarikan diri. Saudara-saudaraku, karena pada masa itu kepala penjara punya tanggung jawab yang besar. Kalau sampai ada tahanan yang lepas, yang melarikan diri, maka saudara, hukumannya sangat berat. Dia bisa dihukum dengan hukuman mati. Itulah sebabnya ketika dia menyangka Paulus dan Silas sudah melarikan diri, maka dia begitu ketakutan. Dia merasa gagal melaksanakan tugasnya. Dia ingat bahwa dia pasti akan dihukum mati. Dia menjadi frustasi. Itulah sebabnya dia ambil pedangnya. Dia mau bunuh dirinya. Untung Paulus dan Silas ternyata tidak melarikan diri. Paulus dan Silas mencegah kepala penjara itu untuk membunuh diri. Bahkan bukan hanya itu, Paulus dan Silas melayani kepala penjara dan membawanya kepada Kristus sehingga kepala penjara itu bisa diselamatkan. Bukan hanya kepala penjara, tapi seisi rumahnya juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka semuanya bisa memberi diri dibaptis dan diselamatkan. Saudara-saudara, ini cerita luar biasa sekali. Ini kisah yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang kepala penjara yang tadinya hopeless, kehilangan pengharapan, mau bunuh diri.
akhirnya berjumpa dengan Kristus, diselamatkan. Bukan hanya itu, kalau saudara membaca kisah-kisah selanjutnya, maka ternyata Tuhan menolong kepala penjara itu. Kenapa? Karena ternyata ada pesan dari pembesar kota yang menyuruh kepala penjara itu melepaskan Paulus dan Silas. Luar biasa pertolongan Tuhan baginya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada kepala penjara? Dia mau bunuh diri karena dia menyangka Paulus dan Silas telah melarikan diri. Dia kehilangan pengharapan akan masa depannya. Ternyata juga banyak terjadi pada orang masa sekarang ini. Ada banyak orang sekarang ini karena kehilangan pengharapan, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Dan kasus bunuh diri di masa pandemi di Indonesia ini meningkat dari hari ke hari. Minggu yang lalu kita ini dikejutkan dengan kabar ada seorang selebgram yang meloncat dari lantai 4 di hotel tempat dia menginap. Dia bunuh diri. Saudara-saudaraku, sebelumnya ada seorang ibu yang menggantung dirinya. Dan sebelum dia menggantung dirinya, dia meracuni 3 orang anaknya. Juga kalangan remaja dihinggapi oleh kecenderungan untuk bunuh diri juga. Ada seorang anak SMP yang bunuh diri karena tekanan belajar online. Saudara-saudara, rupanya ada banyak tugas-tugas dari belajar online yang menekan dia. Dan dia tidak sanggup, akhirnya kemudian dia bunuh diri. Bukan hanya anak SMP, dan 2 minggu sebelumnya ada juga seorang anak SMA yang bunuh diri karena tidak kuat dengan tugas-tugas belajar dari sekolah online. Jadi saudara lihat, ada banyak orang sekarang ini suka mengambil jalan pintas bunuh diri. Jalan pintas bunuh diri. Kenapa? Banyak orang sekarang mengambil jalan pintas bunuh diri. Ada beberapa alasan. Ada orang bunuh diri karena dia putus asa. Dia kehilangan pengharapan. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, maka orang itu akan, saudara-saudara, melihat segala sesuatunya dalam kegelapan. Dia tidak lagi ada kemauan, dia tidak ada lagi keinginan untuk tetap hidup. Itulah sebabnya saudara harus terus memiliki pengharapan. Selagi saudara punya pengharapan, walaupun hanya setitik pengharapan, maka itu akan memampukan saudara tetap teguh berdiri menghadapi badai masalah, menghadapi gelombang pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara dengarkan saya, berharaplah di dalam Tuhan Yesus, karena selalu ada pengharapan di dalam Yesus, dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kalau saudara berharap di dalam Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapat kekuatan dan akan mendapatkan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan saudara. Alasan yang lain, kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia mengalami depresi dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Orang mengalami depresi karena tekanan pergumulan, tekanan beban pikiran yang terus-menerus datang dalam hidupnya. Juga karena ada goncangan-goncangan kejiwaan yang dia alami, membuat dia menjadi depresi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau saudara hidup hari ini, maka jangan hidup terlalu banyak pikiran. Udah, kalau saudara ada masalah, belajar serahkan kepada Tuhan. Jangan dipikirin terus. Belajar untuk jangan jadi orang yang baperan. Dikit-dikit galau. Kalau ada masalah langsung khawatir, cemas. Hai, saudara-saudara yang suka khawatir, ingat perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kalau saudara khawatir, aduh nanti besok mau makan apa? Aduh nanti bulan depan bagaimana bayar cicilan? Aduh nanti bulan depan bagaimana bayar gaji karyawan? Ingat perkataan Tuhan Yesus, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur,
tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Wow, ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, kita ini lebih berharga dari burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa kita juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara khawatir akan hari esok, ingat perkataan Tuhan Yesus berkata begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan kesusahan kemarin saudara bawa ke hari ini. Kesusahan minggu lalu, bulan lalu masih saudara pikirin terus sampai hari ini. Ayo belajar untuk menghadapi kesusahan saudara day by day. Hari lepas hari. Hari lepas hari. Kalau hari ini saudara ada masalah, saudara doa, serahkan sama Tuhan. Dan lepaskan ketika hari ini sudah berlalu, rilis, lepaskan. Udah, jangan dipikirin lagi. Jangan besok masih dipikirin. Minggu depan masih dipikirin. Ayo, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus juga pernah berkata begini, apakah dengan khawatir kau bisa merubah sehasta saja jalan hidupmu? Artinya kekhawatiran tidak bisa mengubah apa-apa. Malah kekhawatiran membuat kita jadi stres, jadi depresi. Ayo Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu belajar serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Alasan yang lain, kenapa orang bunuh diri adalah karena tren zaman now. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan. Ada banyak orang sekarang ini dikit-dikit jalan pintas bunuh diri. Ada masalah dikit jalan pintas bunuh diri. Dia tidak berani untuk hidup. Dia berani mati tapi dia tidak berani untuk hidup. Kita ini harus berani untuk hidup. Jangan hanya berani untuk mati. Saudara-saudaraku, berani menghadapi hidup. Pergumulan apapun, mari kita hadapi. Jangan ikuti tren zaman now sekarang ini. Makanya tidak heran, ada banyak kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para remaja. Kenapa? Karena mereka melihat figur-figur publik banyak yang bunuh diri. Bahkan rohaniawan, pendeta bunuh diri juga. Makanya mereka mengikuti tren ini. Kalau saudara orang yang sekarang sedang mau mengikuti tren ini, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan tren yang cool, tapi ini tren yang membinasakan. Ini tren yang menghancurkan. Jangan mengikuti tren ini. Alasan yang lain, kenapa orang bunuh diri adalah karena hasutan setan. Hati-hatilah saudaraku, setan itu motonya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Itu motonya setan. Dan dia selalu ingin mencuri kehidupan itu dari kita. Dan dia ingin membunuh kita. Makanya dia selalu menghasut kita. Orang yang sedang dalam masalah pergumulan itu suka dihasut sampai sekarang. Udah bunuh diri saja, udah bunuh diri saja. Kalau saudara orangnya hari ini yang sedang dihasut oleh setan, tengking setan itu dalam nama Yesus. Tengking, suruh pergi. Supaya saudara bebas dari hasutan setan itu. Nah, kita jangan bunuh diri. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh. Jangan membunuh itu bukan hanya tidak boleh membunuh orang lain, tapi juga tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Jadi kalau kita bunuh diri, itu berarti melanggar firman Tuhan. Dan orang yang bunuh diri, berarti dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia melanggar firman Tuhan tanpa dia bertobat. Dan itu berarti nanti di akhirat, dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Itulah sebabnya jalan yang paling bagus adalah hindarkan dirimu dari upaya bunuh diri. Kalau ada saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini dan mungkin dalam hati berkata, ini adalah ibadahku yang terakhir, habis itu aku mau bunuh diri. Ayo, batalkan
rencanamu itu. Karena ketika kau bunuh diri, kau melanggar firman Tuhan. Dan itu berarti kau berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, untung ada Paulus dan Silas di situ yang mencegah kepala penjara itu bunuh diri. Di dalam ayat 28 dari Kisah Rasul pasal 16, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Wow, luar biasa. Untung ada Paulus dan Silas. Kami ada di sini. Dan selamatlah kepala penjara itu. Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak orang seperti kepala penjara zaman ini yang sedang stres, yang sedang frustasi, yang sedang hopeless, yang mengalami depresi, yang mungkin sedang dihasut oleh iblis untuk membunuh dirinya, yang mungkin mau ikut-ikutan tren zaman now, mau bunuh diri. Ada orang-orang yang sekarang sedang berada dalam keadaan yang malang seperti ini. Saya dorong Bapak Ibu, ayo mari kita menjadi Paulus dan Silas. Mari kita berkata kepada mereka, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini. Ayo katakan bersama-sama saya, kami ada di sini. 2, 3. Kami ada di sini. Iya. Ayo kita harus punya beban kepada orang-orang yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat. Katakan kepada mereka, kami ada di sini. Dan kami siap untuk mendoakanmu. Kami siap untuk menguatkanmu. Kami siap untuk meneguhkanmu. Kami siap untuk menasihatimu. Kami siap untuk mengangkat kehidupanmu. Kami siap untuk menolongmu. Kami siap untuk membawamu kepada Kristus. Kami ada di sini. Kadang-kala ketika ada orang yang punya masalah, punya beban begitu berat, kadang-kala kita hadir bersama mereka, memeluk mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka merasa ada orang yang mendampingi mereka. Dan bukankah sekarang ini kita membutuhkan kekuatan dari orang lain? Kita nggak bisa hidup sendiri, apalagi di masa pandemi ini. Itulah sebabnya saya mendorong setiap saudara-saudara, ayo untuk tergabung dalam sel grup kita. Karena ketika saudara tergabung di dalam EF, saudara tidak sendiri lagi. Ada teman-teman rohanimu, ada teman sel grupmu yang akan berkata kepadamu, kami ada di sini. Yang akan terus mendampingimu, mendoakanmu. Kau tidak akan sendiri lagi. Coba, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kepala penjara itu. Seandainya Paulus dan Silas tidak ada di situ tepat pada waktunya, pasti dia akan bunuh diri. Dan kalau dia bunuh diri, maka keluarganya juga pasti akan celaka. Keluarganya pasti tidak akan bisa kenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Paulus dan Silas menjalankan perannya. Dia datang menolong kepala penjara itu, sehingga kepala penjara itu diselamatkan. Bukan hanya dia diselamatkan, tapi juga seisi rumahnya diselamatkan. Wow, bukankah ini berkat yang luar biasa, saudaraku? Tidakkah saudara punya beban untuk bisa menolong kepala-kepala penjara akhir zaman ini sedang ada di dalam keadaan yang hopeless? Tidakkah saudara punya beban untuk bisa merangkul mereka, membawa mereka datang kepada Kristus? Ayo saudara-saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang egois. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kita, mari kita membawa keselamatan itu juga kepada orang lain. Kita bawa kekuatan itu kepada orang lain. Kita ulurkan tangan kita kepada orang lain untuk bisa menolong mereka. Jadi, jadilah Paulus dan Silas akhir zaman yang bisa menolong banyak orang. Dan juga saudara-saudara, jangan saudara sendiri.
diri. Jangan seperti kepala penjara itu hanya seorang diri. Ayo saudara masuk, tergabung di dalam EF kelompok sel. Ada manfaatnya kalau sudah tergabung dalam kelompok sel. Manfaatnya adalah saudara tidak sendiri lagi. Karena ada orang-orang, teman-teman rohanimu, anggota sel grupmu yang akan selalu siap mendampingimu dalam keadaan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi kepala penjara itu dibawa oleh Paulus dan Silas datang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika ditawarkan Kristus kepada kepala penjara itu, maka dia buka hati, dia terima Kristus. Dan apa yang terjadi ketika kepala penjara itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Coba kita baca ayat 34 berkata begini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, kepala penjara itu, dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara perhatikan, ayat ini berkata, ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Ketika dia percaya sama Tuhan, keselamatan turun atas dia. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu kita buka hati, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka terjadilah keselamatan atas diri kita. Dan ternyata bukan hanya kepala penjara itu sendiri yang selamat, tapi juga seisi rumahnya selamat. Karena Alkitab berkata seisi rumahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa saudara-saudara. Jadi seisi rumahnya juga selamat. Jadi terjadi keselamatan terhadap seisi rumah kepala penjara itu. Saya percaya saudara rindu seisi rumahmu juga diselamatkan. Dan kalau saudara rindu seisi rumahmu diselamatkan, bawalah mereka kepada Kristus. Saudara perhatikan, ini kepala penjara, dia ajak Paulus dan Silas ke rumahnya. Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman kepada orang-orang di rumahnya. Jadi ada upaya, ada usaha dari kepala penjara itu. Kenapa saudara tidak berusaha supaya seisi rumahmu juga bisa mendengar firman Tuhan? Kenapa saudara tidak berusaha supaya seisi rumahmu juga bisa menjadi orang percaya? Mungkin usahamu berupa doa, mungkin usahamu berupa puasa, juga mungkin usahamu berupa saudara buka rumahmu menjadi tempat kelompok sel, sehingga ketika sharing firman Tuhan dilakukan di kelompok sel, maka orang-orang di rumahmu bisa mendengarkan sharing firman Tuhan dan mereka kemudian bisa diselamatkan. Dan ini banyak terjadi di gereja kita. Ada seorang ibu yang suaminya belum percaya. Lalu kemudian dia minta izin kepada suaminya supaya ada kelompok sel diadakan di rumahnya. Dan suaminya mengizinkan. Lalu kemudian diadakanlah kelompok sel di rumahnya. Dan ketika kelompok sel di rumahnya, pertama-tama suaminya itu ngumpet di kamar. Tapi walaupun di kamar kan dia dengar suara orang lagi menyanyi, memuji Tuhan. Dan suara lagi orang sharing bawakan firman Tuhan. Dan rupanya dia tertarik. Kali kedua ketika kelompok sel di rumahnya, dia tidak lagi di dalam kamar. Tapi dia sudah pindah di ruang makan. Dan kali ketiga dia ikut kelompok sel. Dan akhirnya suaminya ini kita baptis. Ini kan sebuah upaya saudaraku. Jadi jangan saudara batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, terjadi keselamatan atas dirimu. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kepala penjara itu dia percaya kepada Tuhan Yesus? Terjadi perubahan hidupnya. Coba saudara lihat, dia kok bisa mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya lalu menjamu mereka. Di ayat sebelumnya, dia membasuh bilur-bilur, bekas-bekas luka daripada Paulus dan Silas. Karena Paulus dan Silas sebelum dipenjarakan itu didera, dicambuk dengan luar biasa. Dan ada bekas lukanya. Itu dibersihkan oleh kepala penjara ini. Wow, luar biasa. Padahal sebelumnya kepala penjara ini
memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara bagian tengah, membelenggu. Jadi memusuhi Paulus dan Silas. Sekarang setelah percaya Tuhan terjadi perubahan. Sekarang malah dia melayani Paulus dan Silas. Memang orang itu kalau sudah terima Yesus, pasti terjadi perubahan di dalam hidupnya. Coba lihat Sakeus, setelah dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan. Dia berkata kepada Yesus, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang kuperas selama ini, ku kembalikan 4 kali lipat. Lihat, ini perubahan yang terjadi pada Sakeus ketika dia percaya Yesus. Kalau kita percaya sama Yesus, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tidak berubah-berubah, saya mempertanyakan, benar nggak ini Yesus ada dalam hatimu? Benar nggak saudara sudah percaya sama Tuhan? Kalau hidupmu dulu mabok, sekarang sudah jadi percaya masih mabok, berarti saudara-saudara belum ada Yesus dalam hidupmu. Sebab kalau saudara percaya sungguh-sungguh, maka pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Ada seorang namanya John Newton. Siapakah John Newton ini? Dia yang menciptakan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet that sound. Ya, saudara pasti tahu lagu itu ya. Saudara, John Newton ini adalah anak dari seorang kapten kapal. Dan ketika usia 11 tahun dia sudah dibawa oleh papanya untuk berlayar. Dan kemudian ketika dia dewasa, dia juga menjadi kapten kapal. Kapal budak yang mengangkut budak-budak. Dan satu hari, ketika dia sedang membawa budak-budak di pelayaran, di tengah samudera terjadi badai yang sangat dahsyat sekali. Sehingga karena badai itu kapalnya hampir tenggelam. Nah, gara-gara badai inilah terjadi pertobatan dalam hidup Newton. Saudara, dia buka hati, dia terima Yesus. Karena sebelumnya sebagai kapten kapal hidupnya berantakan. Hidupnya benar-benar hidup dalam kegelapan. Tapi lewat saudara-saudara, badai itu, dia mengalami pertobatan. Dan setelah dia bertobat, hidupnya berubah. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai kapten kapal. Dia meninggalkan dunia gelapnya. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, jadi orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam hidup saudara. Kalau saudara ingin berubah hidup saudara, tidak ada cara lain. Bukalah hatimu, minta Yesus masuk ke dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada sukacita. Coba saudara perhatikan, di dalam ayat 34 tadi. Dan kepala penjara ini begitu bergembira. Kenapa dia gembira? Karena dia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Orang kalau percaya sama Tuhan tuh ada sukacita di hatinya. Ya. Karena itu kalau saudara lihat ibadah-ibadah kita, ibadah yang penuh sukacita. Kenapa? Karena ini adalah kumpulan orang-orang yang telah menerima Yesus. Kalau Yesus ada di hati kita, ada sukacita yang luar biasa. Dan sukacita yang Yesus berikan itu sangat beda dengan sukacita yang dunia berikan. Kalau sukacita dari dunia, itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya berubah, COVID datang, maka krisis ekonomi datang, sukacita bisa hilang. Tapi sukacita oleh Tuhan Yesus tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. COVID datang, melanda ekonomi, keuangan keluarga, melanda pekerjaan, melanda kesehatan kita positif COVID, sukacita itu tetap ada dalam hati kita. Tidak pernah akan hilang. Kita bisa tetap bersukacita, bersyukur di tengah-tengah pergumulan kita. Inilah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, apa yang terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kepala penjara itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Coba lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 35 sampai 36 dikatakan begini. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya,
Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Saudara, lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Membuat kepala penjara itu tidak ada beban lagi. Tadinya penuh beban. Bagaimana? Ini kan sekarang dia sama Paulus dan Silas sudah menjadi teman ini. Kenapa? Sudah seiman. Bahkan dia sudah menjadi murid Paulus dan Silas. Masa harus tetap menangkap Paulus dan Silas, masukkan dia ke dalam penjara? Tapi kalau dia tidak masukkan dalam penjara, ini bahaya. Nyawanya terancam. Jadi ini kan serba salah. Ada dilema ini. Seperti makan buah si malakama. Kalau melepaskan Paulus dan Silas, dia pasti akan terjancam hukuman. Tapi kalau dia memenjarakan Paulus dan Silas, maka dia juga pasti nggak enak hati. Saudara, tapi di saat-saat seperti itu, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Justru pembesar-pembesar yang menyuruh kepala penjara itu memenjarakan Paulus dan Silas, justru mereka yang memberikan kabar, menyuruh melepaskan Paulus dan Silas. Lihat, pertolongan Tuhan itu di luar akal kita. Pertolongan Tuhan itu melampaui logika kita. Siapa yang bisa menggerakkan hati para pembesar itu? Yang tadinya para pembesar itu begitu marah kepada Paulus dan Silas. Tapi kok sekarang bisa melepaskan Paulus dan Silas? Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Tuhan menolong kepala penjara itu tepat pada waktunya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pergumulan-pergumulan yang saudara alami, Tuhan pasti akan tolong. Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara. Dia punya jalan-jalan yang ajaib untuk dibukakannya bagi saudara. Dia punya cara yang terbaik untuk bisa membuka jalan bagi saudara. Karena itu, ayo saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, kita jadi pasrah sama Tuhan. Terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kita tidak akan memaksa kehendak kita, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Justru ketika kita punya iman yang seperti inilah, pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami hari ini mendengarkan khotbah yang luar biasa. Ada jawaban di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang selalu bisa menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami. Itulah sebabnya kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu stres lagi. Kami tidak perlu kehilangan pengharapan lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu buka jalan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Seperti Engkau menolong kepala penjara. Tolonglah juga mereka. Apapun pergumulan mereka. Apapun masalah mereka. Tolonglah juga Tuhan mereka. Dan hamba juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang berkomitmen untuk mau tertanam dalam sel grup. Tuhan juga menolong mereka. Memberkati mereka. Sehingga mereka tidak sendiri lagi. Dan biar Roh Kudus yang menuntun mereka. Supaya mereka bisa bertumbuh rohani mereka di sel grup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk khotbah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Muara Karang, bahkan siapapun saudara yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita semua meskipun masih di tengah kegalauan dan kepanikan dari situasi pandemi corona yang masih belum kunjung usai saudaraku, di mana banyak orang masih ketakutan dan khawatir, tapi firman Tuhan hari ini luar biasa memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kita. Hari ini firman Tuhan dengan judul yang luar biasa, yaitu The Answer atau jawaban daripada Tuhan, yang telah dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hengki So MTH. Puji Tuhan. Saudara,
Tuhan mau kita sebagai umatnya tetap hanya fokus dan berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan datang ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada 4 perkara yang sudah dibahas pada hari ini. Yang pertama, pertolongan Tuhan datang, maka ada keselamatan untuk pribadi kita yang minta tolong dan juga seluruh keluarga kita. Poin yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan akan ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan membuat kita bersuka cita yang daripada Tuhan. Dan yang keempat, ada pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman penting, yaitu bahwa ibadah online pada minggu depan tanggal 20 Desember 2020 jam 10 pagi seperti hari ini kita adakan ibadah online, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Leonardo Syamsurik. Dan pada hari Selasa, saudaraku, tanggal 15 Desember jam 8 malam kita adakan Zoom meeting untuk ibadah pengucapan syukur dari keluarga Bapak Japario almarhum yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan, jam 8 malam. Dan hari Rabu tanggal 16 kita ada pertemuan komsel juga pakai aplikasi Zoom meeting. Hari Kamis tanggal 17 ada ibadah kaum ibu mulai jam 11 siang, dan hari Sabtu depan tanggal 19 doa fajar seperti biasa diadakan mulai jam 6 pagi. Itulah beberapa pengumuman, diharapkan supaya menjadi perhatian. Saudara, sebelum kita nanti akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat, kita berdoa juga jangan lupa untuk keluarga Bapak Japario yang mana Tuhan telah memanggil pulang Pak Japario. Kita doakan supaya keluarganya semua diberi kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, puji nama Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih belum kunjung usai dan tidak tahu sampai kapan ya Bapa, kami sudah mendapatkan jawaban, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ajarlah kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya semua janji-janji Tuhan itu boleh kami alami dan kami merasakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hengkiso, yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati pelayanan, berkati keluarga, dan juga gerejanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini tidak lupa kami mau berdoa juga buat keluarga almarhum Bapak Japario, yang mana Engkau telah panggil pulang hamba-Mu ya Bapak, dan berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk istri dan anak-anaknya, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu GBI Muara Karang dimanapun kami berada, dan juga semua saudara-saudara kami yang kebetulan mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau terus melindungi, memelihara, dan memberkati. Juga buat bangsa dan negara Indonesia, kami terus tidak pernah jemu-jemunya membawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan urapan dan hikmat serta akal budi kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, aparat pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah, selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Juga buat para tenaga medis, dokter, dan juru rawat
serta tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Engkau berikan perlindungan dan pemeliharaan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan boleh terjadi untuk memperbaiki segala macam aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya Tuhan. Kami rindu bisa membaik hanya oleh karena pertolongan dan pemulihan dan belas kasihan daripada bulan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur pada hari ini kami boleh naikkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang indah dari Bapa kita di surga, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang maha kudus akan terus-menerus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semuanya yang percaya dan disertai dan diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.